Nama saya Mars Wulandari. Saya tinggal bersama keluarga kecil saya di Jalan Drupadi, Renon, Denpasar, Bali. Dari tahun 2007, saya menjalankan berbagai macam usaha di rumah kontrakan saya di kota Denpasar. Saya memilih untuk membangun usaha saya sendiri, walaupun kecil-kecilan, agar supaya bisa mendampingi anak-anak kami tumbuh dan berkembang. Berbagai macam kerjaan dan usaha sudah pernah saya jalani. Kerja keras sudah pasti. Mulai bangun subuh, mempersiapkan dagangan, hingga tutup usaha sampai larut malam. Gagal dalam suatu usaha itu sudah biasa. Saya bersyukur dibesarkan dalam keluarga yang ulet dan pekerja keras. Masa kecil saya terbiasa membantu ibu jualan dan ayah saya membentuk karakter saya untuk menjadi pribadi yang disiplin, pekerja keras, komitmen, jujur dan amanah. Jatuh bangun dalam menjalani batara kehidupan keluarga kecil kami sudah pernah kami lalui. Mulai tak mampu bayar kontrakan, sampai beli susu anak, hingga dicari beberapa orang yang berbadan kekar yang menagih hutang. Di sini saya belajar tentang nilai sebuah kegagalan, bahwa orang yang sering terjatuh akan semakin lupa dengan rasa sakit. Saya yakin Tuhan akan selalu menyayangi umatnya yang selalu berdoa, selalu bersabar dan pantang menyerah. Tuhan akan selalu mengijabah doa-doa orang yang tulus dan bersungguh-sungguh, dan Tuhan memiliki beribu cara untuk mengangkat derajat kita. Hanya kita butuh kepekaan. Hingga rencana Tuhan datang melalui wasilah Best Corporation. Hingga saat ini membawa banyak perubahan dalam hidup kami. Inilah cerita kami. Merdeka. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, seperti Insinyur Soekarno bilang, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dan akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Hari ini siap kita guncangkan Sabuga. Bikin menyala. Anda peraih champion berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Salam Rahayu. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mars Wulandari. Bapak Ibu bisa panggil saya Mars. Kalau ketemu di jalan bisa panggil saya Planet, bisa panggil saya Dian Sastro. Mirip gak sama Dian Sastro? Nomor rekeningnya saya catat. Bapak Ibu, saya lahir 7 Maret 82. Lahir, tuanya kesini, tua deh. Muda dong Bapak Ibu. Lahir di desa kecil Tegal Delimo, Banyuwangi. Cenggirat Tangi. Nah Bapak Ibu, ya Allah, ini rumah kecil saya Bapak Ibu di depan Kecamatan Tegal Delimo di Banyuwangi. Ayah saya almarhum Bapak Haji Abdul Jalal Rahim, seorang petani. Ibu saya almarhum juga Ibu Siti Suparsih, seorang pedagang bakso. Saya anak bungsu dari 7 bersaudara Bapak Ibu. Anak ragil. Keluarga banyak. Masa kecil saya seperti anak biasa, anak-anak desa. Mandi di kali, kalau mandi sampai matanya merah, kalau nggak dicari emaknya nggak pulang-pulang. Main kelereng, kadang nyuri mangga, dikejar angsa. Yang ketawanya lebar pasti pernah nyuri mangga masa kecilnya. Itu masa kecil saya. Selain itu Bapak Ibu, saya terbiasa membantu ibu saya jualan bakso dari masa kecil. Sepulang sekolah, kadang anak-anak yang lain main-main, saya bantuin Mae dodolan bakso. Saya terbiasa ngiris ledri, ngiris bawang, cuci mangkok, makan pentolnya juga saya ngabisin sering. Ya, tapi Bapak Ibu saya minta mak beliin apa mak boneka kayak teman-temannya.
nggak punya uang kalau pakai beli benek kanduk, mending pakai beli beras. Kadang kalau kita ke pasar, saya sering sekali ikut ibu saya ke pasar biar bisa dibeliin dawet atau dibeliin soto. Kalau beli soto itu ibu saya itu, Bu, beli sotonya 1 porsi sama setengah. Buat anak saya setengah aja, karena kalau 1 porsi nggak habis. Padahal kalau saya dikasih 1 porsi juga habis loh Bapak Ibu. Ibu saya pelit banget. Tapi memang keadaannya Bapak Ibu, untuk marung aja kadang seminggu sekali. Nggak mesti itu Bapak Ibu, tapi saya bahagia. Saya bahagia. Pernah nih Bapak Ibu, kalau di desa biasanya ada layar tancap, bener nggak zaman dulu? Weh, kalau udah ada layar tancap, ibu saya semangat jualan bakso, bikin stand. Saya diajak Bapak Ibu, ayo kamu bantuin mama jualan bakso. Siap, waduh udah filmnya kalau nggak warkop, Susana, boker, sate 10 tusuk kir. Sampai sekarang saya ingat Bapak Ibu, trauma. Saya jualan bakso Bapak Ibu, yang lain pada lihat di depan tepuk tangan, saya jualan bakso, saya bantuin, saya senang, saya gigi orang tua saya gigi, saya senang. Besoknya waktu itu SMP saya ingat sekali Bapak Ibu, ada pelajaran fisika, karena tadi malam tuh jualin ibu bakso, bantuin sampai pagi. Saya tertidur waktu pelajaran fisika, tertidur sambil ngorok. Teman-teman semua ngetawain, kata guru saya namanya Pak Sur, saya masih ingat. Tolong jangan diketawain, kasihan tadi malam jualan bakso bantuin mamanya. Jangan diketawain. Setelah selesai jualan bakso, kok jualan bakso lagi nih. Setelah selesai Pak Surnya ngerangin fisika, saya dibangunin sama teman saya sebangku namanya Pak Lupi, saya ingat sekali. Mars bangun. Opo, pelajarannya sudah selesai, gurunya sudah pulang. Loh, diketawain sama satu kelas, malu saya Bapak Ibu. Malu, habis itu saya selalu dipanggil kecek bakso nih. Masa kecil, ya ampun ya Tuhan. Tapi saya bangga karena orang tua saya itu mendidik saya dari awal itu sebagai pekerja keras. Pede, gak usah malu, yang penting halal. Miskin gak apa-apa. Harga diri tetap, gak usah minta orang. Ya ampun, sampai sekarang, sampai saya ingat ibu saya walaupun anak-anaknya sukses, ibu saya walaupun seorang almarhum, beliau tidak pernah meminta kepada anaknya. Beliau selalu bilang saya cukup. Harga diri ibu saya ya Allah luar biasa. Bapak Ibu, lanjut SMA. Habis SMA, alhamdulillah, astungkaro. Wih, mukjizat ya, padahal kalau sekolah itu selalu, ya jarang lah ikut les itu jarang. Tapi saya kok bisa diterima di perguruan tinggi di Udayana Bali Bapak Ibu. Wah, bangga ini, bahasa Jepang lagi. Wah, sastra Jepang, dan alhamdulillah kakak saya yang pertama karena sudah sukses ingin mengkuliahkan adiknya biar ada yang sukses di keluarga juga. Akhirnya tahun 2000 Bapak Ibu saya merantau di Denpasar Bali. Nah, di sana saya baru tahu kehidupan di Denpasar. Banyak bertemu orang-orang, tetapi ternyata kehidupan di kota itu tidak seperti di desa. Di desa sayur aja kita nggak usah beli Bapak Ibu, ngambil di tetangga aman. Ternyata kalau di kota Bapak Ibu, jangankan sayur Bapak Ibu ya, pipis saja bayar ya. Baru di terminal Ubung bayar, bayar ya pipis ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, ternyata seperti itu. Kuliah pun ternyata Bapak Ibu biayanya hanya cukup untuk bayar kos sama makan pas-pasan. Tapi saya syukurin. Tetapi saya akhirnya berpikir, saya harus kuliah nyambi kerja ini. Saya harus cari kerja, saya harus cari peluang. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kalau musim Ramadan saya jualan kolak, takjil. Wah, saya jualan kolak, jualan takjil, laris. Saya pakai kacamata kalau jualan Bapak Ibu. Pakai mic, kolak. Semua datang. Saya mau beli, pada berderet itu di Udayana itu berderet orang jualan kolak. Tapi semuanya belinya sama saya karena manis. Dulu Bapak Ibu. Bener Bapak Ibu, serius ini. Habis itu saya kerja di Paul and Rock, saya kerja di Body and Soul, saya jualan apa aja Bapak Ibu. Bapak Ibu hati-hati kalau dekat sama saya, nanti bisa laku. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, tetapi karena saya keasikan bekerja Bapak Ibu, kuliah akhirnya waktunya terbengkalai. Saya gagal jadi sarjana Bapak Ibu. Saya gagal. Saya mengecewakan keluarga lagi. Tetapi saya bersyukur. Saya di bangku kuliah ketemu sama jodoh, teman kuliah. Saya bertemu dengan jodoh yang sekarang menjadi suami saya, namanya Aji Igusti Ngurah Rayu. Sabar, jangan nafsu. Saya ketemu jodoh Bapak Ibu.
Gusti Ngurah Padangkerto. Orang Bali namanya panjang-panjang. Apalagi nama suami saya tuh, Gusti Ngurah Padangkerto. Sama kayak duit yang di 50 ribuan itu Bapak Ibu. Gusti Ngurah Rai, nama pahlawan. Pejuang Bapak Ibu, bener Bapak Ibu, keturunan pejuang. Walaupun masih miskin. Bangga dong, pejuang nih, Gusti Ngurah Rai, nama bandara di airport. Walaupun masih miskin tapi kami bahagia. Kami bahagia dengan keadaan kami dulu. Hingga akhirnya tahun 2007 kami memutuskan untuk menikah. Alhamdulillah kami dikaruniai anak Okan sama Delima Bapak Ibu, anak pertama dan kedua. Dari mulai menikah tahun 2007 Bapak Ibu, saya sudah memutuskan untuk tidak bekerja konvensional. Saya harus membangun bisnis sendiri walaupun kecil-kecilan. Saya harus jadi pengusaha. Akhirnya Bapak Ibu saya memutuskan saya tinggal di Drupadi Renon. Dari tahun 2007 saya buka usaha cuci motor salju. Wah itu bener Bapak Ibu di Drupadi Renon. Rame. Sampingnya saya jualan es teler. Ini anak saya yang kedua kayak Delima. Di samping tutup es teler. Ini cuci motor tutup saya langsung jual lalapan. Lalapannya saya ulek sendiri. Gak percaya kalau diulek orang. Kalau ngulek saya tanya orang kalau nanya, mau sambal berapa? 3 spesial. Sambil ketawa, akhirnya besok belanja lagi. Rame Bapak Ibu, rame, bener rame. Tapi kok ya beli panci aja kredit. Apa senyuman saya kurang manis ya? Apa sambelnya kurang pedes ya? Bahkan masih abang-abang Bandung yang suka ngereditin itu. Bu kredit ya peralatan. Saya senang sekali kalau datang gitu. Kok ya beli panci aja kredit. Jangankan punya mobil, mimpi Bapak Ibu. Ya ampun, mana sekarang anak saya udah besar Bapak Ibu. Udah sekolah, alhamdulillah si Okan ini pinter sekali Bapak Ibu. Masa kecil anak saya yang namanya Okan. Dia waktu di sekolah itu Bapak Ibu, ini saya cerita. Dia pernah dikasih terang bulan Silver Queen. Rasanya enak sekali ya. Terang bulan Silver Queen. Harganya saya lihat 70.000, saya itu nggak bisa beliin Bapak Ibu. Saya nggak bisa beliin. Bahkan anak saya ulang tahun Okan, anak saya yang pertama, saya nggak bisa beliin kue tar. Saya bikinin nasi kepel, saya kasih ayam sama telur, saya ucapkan selamat ulang tahun ya nak. Mak, ini apa? Ini anak saya Okan Bapak Ibu, yang pertama. Ini nasi bikinan mama. Terima kasih ya mak. Bahkan untuk naik odong-odong setiap minggu. Ini saya dulu Bapak Ibu ya, saya masih kismin, masih jelek. Mohon maaf Bapak Ibu kalau sekarang kan kayak Dian Sosro gara-gara kolagen ya. Ini Bapak Ibu, dulu saya pakai poni ini, poni anti melarat. Tapi kok ya masih melarat ya. Ya Allah, ini Okan naik odong-odong itu bisanya 1 minggu sekali 10.000. Itu tukang odong-odong itu setiap hari main aja ke rumah. Dikerasin lagunya, leng. Mak odong-odong tak bilang, Okan, saya tetap harga dirinya harus besar sama anak-anak. Okan cukup 1 minggu sekali naik odong-odong. Kenapa mak? Kenapa? Biar spesial, biar rasanya enak kalau seminggu sekali. Mak, padahal nggak bisa Bapak Ibu, mending pakai beli beras 1 kilo, bener Bapak Ibu. Bahkan untuk minum es krim ini, dawet ya Bapak, saya hanya bisa beliin dawet ini sama adiknya kayak Delima. Beliin dawet sama pisang goreng 5.000 rupiah untuk dibagi berdua, itu anak saya bahagia sekali. Kalau dia bilang minta terang bulan Silver Queen, minta yang namanya durian, saya nggak bisa beli. Okan cukup beli cendol sama pisang goreng dibagi 2 sama adik ya nak, itu udah enak sekali. Iya mak, terima kasih. Kalau kita pulang kampung Bapak Ibu, saya kalau pulang ke Banyuwangi atau ke rumah suami di Karangasem, kita naik motor. Motornya motor Scoopy. Diisi berempat, anak saya Okan di depan, suami, Delima, saya itu naik motor kalau kehujanan itu rasanya Bapak kita nyari tempat teduh itu susah sekali. Apalagi kalau kepanasan. Pernah ya Bapak Ibu waktu kita pulang kampung di lampu merah itu, ada mobil Bapak Ibu parkir di sebelah motor kita. Okan bilang gini, Mak, coba kita punya mobil ya Mak. Mungkin Okan gak kepanasan. Okan bisa tidur di dalam mobil. Mama di depan, Okan di belakang sama adik sama Delima. Coba kita punya mobil nak. Amin. Sesampai rumah saya tanya ke Okan, Okan,
Okan pingin mobil apa nak? Mak, Okan pingin punya mobil kayak temennya Okan. Temennya Okan punya Honda Mobilio mak, warnanya silver. Bagus mak, panjang. Saya nggak tahu Honda Mobilio itu kayak apa Bapak Ibu. Saya bilang ke Okan, kan Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Apa yang Okan pikirkan itu loh kan nilai kebenaran. Setiap Okan di jalan, kalau Okan lihat Honda Mobilio, tunjuk, bilang itu mobil Okan. Aminkan dalam hati, minta sama Tuhan. Bener Bapak Ibu, setiap ada Mobilio lewat, Okan selalu bilang, Mak, itu mobilnya Okan, Mak, amin ya Tuhan. Ada lagi yang lewat Bapak Ibu, Mak, itu mobilnya Okan, amin Tuhan. Bahkan kalau setiap kali dia ngumpul sama teman-temannya bilang Bapak Ibu, nanti mamaku beliin aku Honda Mobilio. Apa kata teman-temannya Bapak Ibu? Mimpi kamu kan punya Mobilio, dibohongin kamu sama mamamu. Mamamu cuma penjual es terel, lihat isi dompet mamamu. Okan datang lagi ke saya Bapak Ibu, Mak, Mama bohongin Okan ya. Kata teman-teman Mama nggak punya, Mama cuma penjual es. Okan cukup doakan Mama Okan. Okan, besok Mama ajak jalan ke showroom ya nak ya. Besoknya saya berangkat ke showroom sama Okan naik Scoopy. Saya pakai jaket lusuh, anak saya pakai helm. Kita lihat nak di Honda Dewata mobil di Imam Bonjol di Denpasar, saya ingat sekali. Kita turun Bapak Ibu, kita lihat Honda Mobilio seperti apa ya nak. Kita lihat dulu. Sesampainya di showroom ternyata sales-salesnya itu ramah-ramah Bapak Ibu. Sales mobil itu ramah-ramah. Tidak melihat kita seperti apa. Saya baru turun dari motor, saya masuk. Selamat siang Bu. Siang, adem di dalamnya ternyata ya. Ibu mau minum apa? Kopi, teh? Enggak ada susu Mbak, enggak ada. Ulang Bu kalau mau susu. Lah habis itu Bapak Ibu saya bilang apa? Mas, saya mau lihat Honda Mobilio. Anak saya ini pingin Honda Mobilio. Oh ini Bu, kebetulan ada Bu, warnanya putih, Honda Mobilio. Wah kan, ini loh nak namanya Honda Mobilio nak. Iya mak, ini Honda Mobilio. Coba Okan pegang, dipegang sama anak saya. Bagus mak, Okan mau gak masuk di dalamnya? Boleh mak, coba saya tanya omnya. Mas, bisa gak anak saya masuk ke dalamnya biar nyobain Honda Mobilio? Dibuka, oh boleh Bu. Coba Okan masuk, bener ya mak? Bener, anak saya masuk Bapak Ibu. Anak saya masuk kayak main mobil-mobilan bilang, enak ya mak, empuk, wangi mak, mak beli ini aja. Dikirain kayak harga mobil-mobilan ya Bapak Ibu ya. Mak beli mobil ini aja, tenang nak. Di depan anak saya harus masih punya harga diri ya Bapak Ibu. Saya tanya, sampai sekarang saya ingat harga Mobilio itu Bapak Ibu. Saya tanya, Mbak, Mas, berapa harganya Honda Mobilio? Ini harganya 238 juta. Kalau ibu mau DP 70 juta. Bayarnya 5 juta 5 tahun. Wih, menggebu-gebu dalam arti tabungan aja saya nggak mudah. Punyanya koperasi. Minus lagi utang 200 juta. Dapat dari mana uang 70 juta? Saya bilang ya Tuhan, apakah saya memberikan harapan palsu pada Okan? Saya bilang gini ke salesnya, Mas, saya boleh nggak minta kartu namanya biar nggak kelihatan kayak orang susah Bapak Ibu. Ibu mau Pak, oke, tenang aja Mas. Saya diskusi dulu sama suami saya bilang. Aji, saya diskusi dulu sama suami saya. Nanti nomornya Mas tak hubungi. Oh iya, boleh Bu, terima kasih. Ayo nak, kita pulang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sepanjang perjalanan pulang Okan bilang apa? Mama benar kata temennya Okan. Mama cuma bohongin Okan. Mama nggak jadi beliin mobil buat Okan. Mama bohongin Okan. Mobilnya masih di sana. Kita masih naik Scoopy Mama. Mama bohongin Okan. Nangis anak saya Bapak Ibu. Gimana rasanya ya Tuhan? Saya bilang ya Tuhan, bantu saya Tuhan. Bantu saya. Semoga saya bisa mengabulkan impian anak saya. Kalau cuma jualan aja, jualan es teler, jualan apa aja, nggak bisa namanya ngumpulin uang 237 juta, bener nggak Bapak Ibu? Akhirnya apa? Saya berdoa. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mendapatkan surat cinta di WA. Solusi memiliki Mobilio cash loh, kok pas. Kok
isi hatiku. Datang ke Grand Ina Bali Beat, pikiran saya apa Ibu? Kalau saya datang dikasih mobilio. Datang berbayar tapi kok pas ini. Saya bilang ke suami, Ji, ini jangan-jangan jawaban doa Okan. Kalau kita peka loh Ji, solusi memiliki mobilio cash dulu Bapak Ibu. 300 poin pasang apa ya, saya nggak tahu itu. Kita datang aja Ji dulu, kita datang aja, ayo. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ada sejarahnya. Waktu itu suami saya videoin 5 tahun yang lalu Grand Ina Bali Beach Bapak Ibu, ada saya. Grand Ina Bali Beach. Di sini Bapak Ibu sudah ada 7 mobilio, 1 Pajero di Bali. Saya bilang, saya pegangin satu persatu, ini bisnis dahsyat. Kalau banyak yang sukses pasti saya bisa. Saya pegangin satu persatu Bapak Ibu. Pajeronya ini saya pegangin. Ya Tuhan, ini bisnis luar biasa. Saya tanya latar belakangnya. Guru, pengusaha, petani kok bisa sukses? Saya mau dong. Saya ingin dong supaya sukses untuk anak saya. Saya membara Bapak Ibu. Langsung saya foto di depannya satu persatu pakai afirmasi. Walaupun di mobilnya orang Bapak Ibu. Ini ada sejarahnya Bapak Ibu. Saya belum dapat apa-apa dan saya belum gabung. Mobilio 1 Pajero buat Bali, amazing. Selanjutnya tim kita. Selanjutnya tim kita. Ya. Hari kedua Bapak Ibu, saya ikut trainingnya. Saya langsung belajar, saya pengen tahu caranya. Saya semangat pokoknya pengen tahu. Saya pengen beliin mobil buat Okan. Energi, halo. Hari kedua Bapak Ibu. Mobil cash, mobilio dari PT Gas dari gampang sekali caranya untuk mendapatkan mobil cash, mobilio dari sini. Cukup dengan 300 poin pasang, kita sudah mendapatkan mobilio cash dari Sidani. Ayo guys, bersama-sama kita bisa. Cepat yang belum join, yang belum gabung, kami menunggu. Tim Mas Yusti siap membantu Anda untuk membeli mobil cash dari Sidani. Salam Sidani, go berkah, go mo cash, no riba. Amin. Waktu itu Bapak Ibu saya bilang ini mudah, ini sepele. Gimana Bapak Ibu sepele? Kita cuma ngumpulin poin loh, sepele. Kita nggak perlu bayar 70 juta loh. Kita nggak perlu bayar 230 juta, kita cuma ngumpulin poin. Beramai-ramai lagi, bergotong royong lagi. Saya bilang, ini sepele Tuhan, saya pasti bisa. Saya langsung ketemu sama mentor-mentor luar biasa waktu itu. Saya bertemu sama Kapten Nur, saya ketemu dengan Pak Andi, saya ingat. Saya waktu itu ketemu sama Insinyur Randu, masih ada fotonya. Saya ketemu sama Pak Andi, Insinyur Randu, Kapten Nur, Pak Ruhan. Ada sejarahnya Bapak Ibu. Itu 5 tahun lalu di Grand Ina Bali, saya bukan siapa-siapa. Ada sejarahnya. Saya langsung membara, terbakar. Saya harus ikuti kata mentor tadi. Saya harus sukses. Saya bilang untuk Okan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya mengikuti sama mentor saya, mengenalkan saya, upline saya. Seminar. Nah ini ketemu sama suhu saya pertama kali. Saya langsung ikutin seminarnya rutin. Saya action. Akhirnya ada berita gembira Bapak Ibu. Upline saya dapat mobil pertama, mobil cash. Wah, saya senang sekali, ada yang diedifikasi dari tim sendiri. Alhamdulillah Tuhan, upline saya nggak sebut namanya, sudah mendapatkan mobil cash dari PT BES. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah mendapatkan mobil dari PT BES, upline saya meninggalkan kami, mengerjakan bisnis MLM lain. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, semua member-member saya yang saya kenalkan diambil. Dia bilang apa Bapak Ibu? Ya ampun, saya aja yang dapat mobil cash dari PT BES saya tinggal. Apalagi Mars, penjual estelan gak punya apa-apa, kamu masih gabung sama Mars, kamu miskin. Lihat nanti Mars itu dapat apa tanpa saya? Gak bisa apa-apa. Ya Tuhan, ini ujian apa lagi? Mohon maaf saya nggak sebutkan apa perusahaannya, tetapi sekarang perusahaannya sudah nggak ada, kapok. Makanya nggak usah neko-neko, bersyukur, bener nggak Ibu? Sudah dikasih baik malah cari yang lain. Kalau kata orang Medan, izin. Naga Bonar saya lihat filmnya soalnya. Sudah aku bilang jangan bertempur, matilah kau.
Nah, apa yang terjadi? Perusahaannya sudah tutup. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya kembali lagi di nol. Saya bikin seminar sendiri yang diawali cuma ada 5 orang, 4 orang. Saya rutin, saya nyari seminar di tempat yang kecil ini Bapak Ibu, di warung. Ada Pak Hendrikus, yang beliau juga sudah jadi big ambassador. Beliau juga membantu menyemangati tim Bali dulu di awal Bapak Ibu. Saya ingat sekali, saya berterima kasih kepada Bapak Hendrikus. Perjuangan saya Bapak Ibu dari warung ke marung, tidak punya modal, nyari tempat yang murah untuk seminar yang gratis. Saya bilang gini ke tukang warungnya Segara Kangen, saya nanti akan bawa masa banyak Pak. Kalau nanti tempatnya ini gratis, masa saya nanti beli makanan di warungnya Bapak rame. Bisa Pak? Sambil gini-gini, bisa Pak? Senyuman manis ditampilkan. Oh, bisa. Karena nggak punya modal Bapak. Setiap minggu saya hadir, saya mendatangkan teman-teman saya dengan semangat. Karena nggak punya modal ya Bapak, tapi saya lakukan itu, tapi kok ya berat, nggak nyampe-nyampe. Akhirnya saya memberanikan diri menghubungi sosok mentor yang sejati. Saya beranikan diri menghubungkan kayak telepon aja ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Karena dari tadi nahan belum makan, takut listriknya luntur. Saya berani menghubungi sosok mentor sejati. Saya tidak akan sebut namanya biar surprise ya Bapak Ibu. Saya hubungin, Suhu. Ini loh Suhu keadaan di Bali. Beliau langsung terbang ke Bali. Saya ditinggalkan sama upline saya. Loh kok bisa ya Mbak ya, kok tega ya. Mengerjakan bisnis lain Suhu, ini yang terjadi. Apa yang harus saya lakukan Suhu? Impian saya terlalu besar di PT BES, keyakinan saya terlalu dalam, rasa cinta saya setengah mati. Suami saya nomor 2, nomor 1 PT BES. Aji aman? Jangan marah. Nah, gimana caranya Suhu? Ini yang saat ini selalu menjadi pedoman dalam hidup saya Bapak Ibu. Pedoman kesuksesan, lakukan ini Bapak Ibu. Insya Allah Anda calon champion luxury berikutnya. Apa yang dikatakan Suhu saya? Yang pertama, Mbak Mars luruskan niat. Saya masih ingat Bapak Ibu. Mbak Mars harus memiliki internal spirit karena Mbak Mars jauh dari leader. Mbak Mars harus memiliki keyakinan. Coba Mbak Mars bilang keyakinan, lah pas dah Mbak Mars. Suhu ini, ya benar Bapak Ibu, oh benar. Yang kedua, Mbak Mars minta doa orang tua, apalagi ibu. Kenapa Mbak Mars? Seorang ibu itu, walaupun dia selalu mendoakan anaknya, kalau kita meminta doanya beda Mbak Mars. Doanya pasti diijabah sama Tuhan. Saya langsung melakukan siap tanpa tapi karena pingin suksesnya Bapak Ibu. Apapun yang dikatakan Suhu saya bilang siap. Saya langsung pulang ke Karangasem, pulang ke Banyuwangi. Suami saya pulang dicuci kaki ibu mertua saya sampai ibu mertua saya mengeluarkan air mata bilang seperti apa? De, ngujang gede. Ngapain gede basuh kakinya Memek? Memek itu ibu. Kan jadi nggak sedih lagi. Mek, gede memulai bisnis baru. Dibasuh kakinya. Doakan ya Mek, gede sukses di bisnis ini. Iya deh, Memek doakan. Saya pulang ke Banyuwangi langsung Bapak Ibu. Saya cepet-cepet nyari ember. Saya harus basuh kaki ibu saya. Baru datang kaget ibu saya, basuh kakinya Bapak Ibu. Ulan ini nyapo iki. Kesetrum apa iki? Ada maunya pasti. Biasanya saya ngutang ke ibu saya. Cek basuh kakinya ibu saya. Mak, aku minta doa ya Mak. Aku memulai bisnis baru. Yondok, tak dongakne. Sing penting awakmu ulet tekun. Insya Allah kamu nanti pasti sukses. Minta doanya. Aku serius minta doamu Mak. Yang ketiga kata Suhu saya apa? Mbak Mars harus sedekah beras rutin setiap bulan. Kenapa beras Mbak Mars? Saya ingat sekali. Karena satu suapnya itu lebih besar daripada berapa kali sholat malam. Mohon maaf saya lupa berapa kalinya. Saya bilang sedekah beras ke siapa? Ke janda-janda tua yang membutuhkan Mbak Mars yang benar-benar miskin. Doanya nanti diijabah. Saya lakukan itu walaupun keadaan saya juga miskin Bapak Ibu. Tapi saya pernah dengar bahwasanya
Tuhan Allah menyukai orang yang bersedekah, orang kaya yang bersedekah Allah menyukai, apalagi orang miskin yang berani bersedekah. Allah lebih mencintai. Saya lakukan itu, saya ikutin kata suhu saya lakukan sedekah. Selain itu Mbak Mars harus jadi orang pertama yang mengenalkan PT BES ke siapa saja. Action. Mbak Mars harus bikin seminar rutin setiap minggu. Itu adalah jantung di bisnis ini. Saya lakukan itu Bapak Ibu, siap tanpa tapi, siap tanpa tapi, saya lakukan itu terus menerus Bapak Ibu. Alhamdulillah ini rutin kita kerjasama. Di hari Minggu saya selalu kolaborasi, saya tidak pernah memandang crossline. Siapapun yang mau ikut seminar saya terbuka. Hari Minggu selalu di Pop Hotel, sekarang di Tengku Umar. Di The Room apartemen itu setiap minggu saya rutin bikin seminar buat siapa saja Bapak Ibu. Silakan hadir dan menghadirkan. Saya rutin. Alhamdulillah Bapak Ibu. 10 bulan saya ikutin kata suhu saya. 10 bulan saya ikutin, saya bisa membeli mobil impian Okan, Honda Mobilio secara cash. Manjada wajada, benar. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Mobil impian buat anak saya Okan. Apa yang terjadi Bapak Ibu, saya bilang ke Okan, ayo kita sekarang ke Dealerna. Ngapain Mak? Beli Mobilio. Sampainya di dealer Bapak Ibu, saya mau beli cash. Dikirain main-main. Saya mau beli cash. Apa katanya Okan? Mama ini kayaknya main-main. Enggak, coba Okan, Mama beli cash. Okan buka pintu Mobilionya. Gemeter anak saya Bapak Ibu, gemeter. Seperti nggak percaya. Dia naik Mobilionya, dibilang, Mak, Okan bangga sama Mama. Mamaku orang hebat, mamaku pantang menyerah. Yuk nak kita pulang. Kenapa mobilnya nggak dibawa pulang? Mama belum bisa nyetir. Mama bohong lagi, enggak. Mama nggak bisa nyetir, Aji nggak bisa nyetir. Mama kursus dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini dari PT BES, uang segeblok gini. PT BES itu ya Allah amanah sekali. Selanjutnya tidak hanya Mobilio, berikutnya Bapak Ibu tembus Big Ambassador Bapak Ibu. Ditransfer 500 juta ke rekening tanpa potongan. Ini di Bali Bapak Ibu ya. Akhirnya setelah lama naik Mobilio, saya naik Pajero. Saya itu lihat Mobilio itu kayaknya kecil sekali ya. Di dalam Pajero, saya lihat Brio, lihat apa kecil? Kecil ya. Zamannya prospek banyak tuh yang menghina, yang menolak kalau dia lewat tabel. Siapa itu? Tak buka spionnya pakai kacamata. Agnes Monica. Saya bilang, kamu nggak perlu gabung di bisnis saya. Saya bilang, nanti kalau semua naik Pajero nggak keren, biar aku aja sama timku. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Sampai sekarang kami masih tinggal di kontrakan. Ini rumah kami. Satu kamar Bapak Ibu, kami tempatin berlima. Saya tidur di atas sama anak saya yang bayi, sama suami di bawah, Okan sama Delima. Dari berapa tahun, dari 2007 Bapak Ibu, saya masih tinggal di Drupadi. Pak Haji Randu pernah ke rumah saya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, 24 April 2024 kemarin tembus luxury pertama Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, tidak ada perusahaan seperti PT BES. Kenapa? Saat tembus 1 miliar, saya dari Bali ke Bandung, saya ditelepon-telepon terus sama namanya Pak Putra. Beliau yang bingung, ibu di mana? Ibu sudah nyampe kantor belum? Ini uangnya mau saya kasih ke ibu. Wah, saya jaim. Sebentar Pak, santai. Bapak ini mau ngasih duit ngejar-ngejar. Saya jaim Bapak Ibu. Padahal pengen ngarep. Ini mau lama sekali sih dari Jakarta, mana bandara dari Bandung sekarang nggak ada, Denpasar. Akhirnya bener Bapak Ibu, sampai di sana luar biasa PT BES. Saya disambut, ibu silakan datang ke bank BSI. Saya sudah bikinkan tadi rekening atas nama Ibu Mars Melandari, silakan ke atas. Seret,
langsung ditransfer ke rekening ibu. Kok gak kerasa Pak? Tak bilang. Saya hitung 1 miliar, nolnya berapa Pak? 9, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah ya Allah. Bapak Ibu harus semangat mengerjakan bisnis ini. Seng main-main ini. 1 miliar langsung masuk rekening. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya langsung memutuskan membeli tanah yang nanti langsung dibangun di Jalan Gatsu Timur, Jalan Jepun Pipil, dan Pasar Kota. Rumah 1 miliar 550 juta cash lewat Pasila PT BES. Alhamdulillah Desember ini rumahnya selesai. Kemarin 2 minggu yang lalu sudah dibangun pondasinya. Dan Bapak Ibu, anak-anak saya bakal memiliki kamar sendiri Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, atas kasih sayang-Nya, atas pertolongannya yang tak henti-henti kepada keluarga kami. Atas titipannya terima kasih Tuhan. Saya ucapkan sedalam-dalamnya kepada PT BES yang menjadi armada yang kuat, yang banyak membantu umat. Jaya di darat, laut, udara PT BES. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada owner PT BES Bapak Haji Febrian Agung. Beliau orang yang sangat luar biasa, beliau orang yang amanah. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji membantu perekonomian keluarga kami. Terima kasih banyak, panjang umur Pak Haji. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Suhu, pelangi di keluarga kami, mentor kami yang luar biasa. Tanpa beliau kami tidak mungkin ada di sini. Beliau adalah leader sejati, Bapak Haji Randu Setiwibowo. Terima kasih banyak Pak Haji. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada jajaran leader komite PT BES, Pak Eyang Suroto, Pak Haji Anan Haris, Ibu AKP Rini, Pak Adeko yang selalu menginspirasi kami. Semoga panjang umur Bapak, selalu dilimpahkan rezekinya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Superstar Bali. Kalian luar biasa, kalian orang-orang hebat. Kalian selanjutnya yang ada di panggung ini. Superstar Bali, seng main-main, cek 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 cek. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak saya yang selalu menjadi motivasi saya. Tak lain juga saya ucapkan kepada seseorang yang luar biasa, Arjuna di hidup saya. Jangan jealous. Kayak Once sekarang rambutnya panjang. Tanpa beliau saya tidak mungkin ada di sini. Beliau adalah partner sejati saya, teman dalam suka, dalam duka, teman berdebat. Tanpa beliau saya nggak mungkin sesabar dan sekuat ini. Beliau selalu sabar menghadapi mitra-mitranya, lebih daripada Indomaret 25 jam beliau siap. Tanpa henti, tanpa beliau saya nggak mungkin ada di sini. Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin Pak Haji Febrian Pak Randu, saya panggil mantan pacar saya, rekan bisnis saya, Arjuna hidup saya, I Gusti Ngurah Padangkerta suami saya. Semuanya nyanyi. We are the Champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for loser, 'cause we are the champions of The world. Woo! Apa kabar? Merdeka. Are you the champion? Yes, Are you the real champion? yes. Luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin saat ini tidak sedikit dari Bapak Ibu masih dalam proses berjuang. Apakah Anda melalui masa-masa yang sulit? Apakah Anda mengalami fase-fase yang berat?
merasakan penolakan dan kegagalan berulang-ulang, mari kita sepakati satu prinsip, bahwa jika segala sesuatunya di muka bumi ini diciptakan berpasangan, maka pasangan dari setiap kegagalan kita pasti adalah kesuksesan. Owner perusahaan kita tercinta selalu mengingatkan kita semua bahwa sejatinya tidaklah ada satu mitra pun di usaha ini yang gagal untuk sukses. Namun yang ada adalah mereka-mereka yang berhenti. Bapak Ibu, perhiasan emas yang nyatanya barang mewah ini disukai oleh banyak orang. Pemilik toko masih terus membuka tokonya setiap hari dan terus cari pelanggan. Mobil mewah, mobil sport yang nyatanya barang mewah ini digandrungi oleh banyak orang. Terkadang sales marketingnya tidak mencapai target penjualan. Dan bahkan pemilik toko kelontong penjual beras yang nyatanya beras menjadi kebutuhan pokok kita orang Indonesia. Terkadang tidak sedikit pemilik toko menutup usahanya dan kemudian melakukan usaha yang lain. Kalau penolakan dan kegagalan yang membuat Anda berhenti, selamanya Anda akan menjadi pribadi yang merugi. Anda harus terus bergerak apapun yang terjadi. Tak bisa Anda lakukan dengan berlari, lakukan dengan berjalan. Tak kuat rasa kaki untuk berjalan, tak masalah jika harus merangkak. Jika Anda benar-benar serius dengan impian Anda, satu hal yang harus terus Anda ingat dan terus Anda lakukan adalah bergerak, 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 action, 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 hingga tampuk kemenangan champion benar-benar bisa Anda raih. Semuanya, are you the champion? Yes! Berdiri. Are you the champion? Yes! Are you the next champion? Yes! Yes, yes, yes. We are the champion. champion. Saya Gusti. Saya Mars. Sampai jumpa di panggung champion berikutnya. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Terima kasih banyak Pak Jirandu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya Allah, tim saya, terima kasih. Pak, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi berikan aplaus yang paling meriah Bapak Ibu untuk inspirator kita. Mars Wulandari, Yeli, Gusti Barang.
Sekali lagi luar biasa, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Inilah ketika kita menjadi seorang juara, maka akan ada banyak sekali orang yang akan datang menghargai kita, memberikan semangat, selamat. Maka pastikan ketika kita yang masih berjuang, kita istiqomah sampai akhirnya puncak kesuksesan milik kita semua. Dan selepas ini